Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Yang terhormat Wakil Bupati Demak, Bapak Dr. Andes Haji Joko Sutanto. Yang kami hormati Ketua dan para Wakil Ketua DPRD Kabupaten Demak. Yang kami hormati unsur Forkopimda Kabupaten Demak, Sekretaris Daerah Kabupaten Demak, para asisten sekda, para ketua fraksi, para ketua komisi, para anggota DPRD, para kepala perangkat daerah Kabupaten Demak, dan hadirin yang berbahagia. Sebelum rapat paripurna dimulai, marilah kita awali dengan membaca umul kitab bersama. Al-Fatihah. Para bapak dan ibu yang kami hormati, berikut ini akan kami bacakan arti dari surat Al-Fatihah tersebut. Dengan nama Allah yang Maha Pengasih, Maha Penyayang. Segala puji bagi Allah Tuhan seluruh alam, yang Maha Pengasih, Maha Penyayang, pemilik hari pembalasan. Hanya kepada Engkaulah kami menyembah, dan hanya kepada Engkaulah kami mohon pertolongan. Tunjukkanlah kami jalan yang lurus, yaitu jalan orang-orang yang telah Engkau beri nikmat kepadanya, bukan jalan mereka yang dimurkai, dan bukan pula jalan yang sesat. Hadirin yang kami hormati, marilah kita mendengarkan bersama lagu kebangsaan Indonesia Raya. Hadirin di ruang rapat paripurna, di ruang komisi, dan di ruang kantor masing-masing dimohon berdiri. Hadirin dipersilakan duduk kembali. Selanjutnya, pembukaan rapat paripurna oleh pimpinan rapat. Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Yang terhormat Saudara Wakil Bupati Demak, yang kami hormati Saudara unsur Forkompimda dan Ketua Pengadilan Negeri Demak atau yang mewakili, yang kami hormati para Wakil Ketua dan segenap anggota DPRD,
Yang kami hormati Saudara Sekretaris Daerah, Sekretaris DPRD, Asisten Sekda, dan para staf ahli Bupati. Yang kami hormati para Kepala Perangkat Daerah Kabupaten Demak atau yang mewakili. Yang kami hormati para camat se-Kabupaten Demak atau yang mewakili. Yang kami hormati Ketua PGRI, Ketua PGSI, dan Ketua GTT PTT Kabupaten Demak. Yang kami hormati para tamu undangan dan hadirin yang berbahagia. Pertama-tama marilah kita panjatkan puji syukur kehadirat Allah Subhanahu wa taala karena atas ridhonya kita masih dapat bertemu di ruang rapat paripurna DPRD ini dalam keadaan sehat walafiat tanpa halangan suatu apapun. Sholawat serta salam semoga senantiasa terlimpah kepada junjungan kita Nabi Muhammad SAW, keluarga, sahabat, dan pengikutnya. Semoga kita mendapatkan syafaatnya besok di hari kiamat. Amin ya robbal alamin. Rapat DPRD dan hadirin yang berbahagia, sebelum rapat dibuka, perlu kami sampaikan bahwa berdasarkan ketentuan pasal 114 ayat 1 huruf B Peraturan DPRD Kabupaten Demak nomor 1 tahun 2019 tentang tata tertib DPRD Kabupaten Demak menyebutkan rapat paripurna memenuhi quorum apabila dihadiri oleh paling sedikit 2/3 dari jumlah anggota DPRD untuk menetapkan peraturan daerah dan APBD. Kami informasikan bahwa anggota DPRD yang hadir dan telah menandatangani daftar hadir sebanyak 39 orang dan sesuai dengan peraturan tata tertib DPRD maka rapat telah memenuhi quorum. Untuk itu dengan mengucap Bismillahirrahmanirrahim, rapat paripurna ke-30 masa sidang ketiga tahun 2020 dengan acara persetujuan DPRD Kabupaten Demak terhadap Raperda Kabupaten Demak, yaitu Raperda tentang penyelenggaraan pendidikan di Kabupaten Demak untuk ditetapkan menjadi peraturan daerah Kabupaten Demak pada hari ini, Selasa, tanggal 29 September 2020, kami nyatakan dibuka dan bersifat terbuka untuk umum. Rapat DPRD dan hadirin yang berbahagia, sebelumnya perlu kami sampaikan bahwa Saudara Bupati Demak tidak dapat hadir secara pribadi dalam rapat paripurna ini karena menghadiri undangan penandatanganan kontrak paket kegiatan pembangunan flyover Ganipo Meranggen sekaligus pengarahan dari Bapak Gubernur Jawa Tengah. Sehubungan dengan hal tersebut, beliau telah menugaskan Wakil Bupati untuk menghadiri rapat paripurna ini berdasarkan Surat Bupati Demak nomor 188-1598/2020 tanggal 29 September 2020 perihal penugasan Wakil Bupati untuk mewakili rapat paripurna DPRD. Rapat DPRD dan hadirin yang berbahagia, setelah dilakukan pembahasan oleh Bapemperda dan Bagian Hukum Setda pada tanggal 9 September 2020 terhadap hasil fasilitasi Biro Hukum Provinsi Jawa Tengah atas Raperda penyelenggaraan pendidikan di Kabupaten Demak, kemudian disepakati untuk dilaksanakan persetujuan dalam rapat paripurna DPRD. Selanjutnya akan dibacakan hasil kesimpulan rapat tersebut oleh Bapemperda agar hadirin mengetahuinya. Kepada juru bicara Bapemperda DPRD dipersilahkan. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Bismillah, alhamdulillah, hamma ba'du.
Saudara Bupati yang saya hormati, Saudara Ketua DPRD yang saya hormati, Saudara para Wakil Ketua, Saudara Sekretaris Daerah Kabupaten Demak yang saya hormati, Sekretaris DPRD, unsur Forkompinda, dan juga para anggota Dewan yang berbahagia, serta tamu undangan khususnya kepada PGRI, PGSI, dan GTT PTT. Kami akan membacakan laporan berkaitan dengan Raperda Penyelenggaraan Pendidikan di Kabupaten Demak. Bismillahirrahmanirrahim. Dewan Perwakilan Rakyat Daerah Kabupaten Demak, Badan Pembentukan Peraturan Daerah, laporan rapat pembahasan terkait Raperda Penyelenggaraan Pendidikan di Kabupaten Demak bersama dengan Bagian Hukum Setda Kabupaten Demak tanggal 9 September 2020. A. Dasar 1. Surat Gubernur Jawa Tengah nomor 180/001298 tanggal 31 Agustus 2020 perihal hasil fasilitasi Raperda Kabupaten Demak. 2. Surat Undangan nomor 005/948 tanggal 8 September 2020 perihal undangan pembahasan hasil fasilitasi. B. Maksud dan tujuan untuk menyamakan persepsi terkait hasil fasilitasi Raperda Penyelenggaraan Pendidikan dan penyempurnaannya. C. Waktu dan tempat. Rapat dilaksanakan pada tanggal hari Selasa tanggal 9 September 2020, tempat ruang rapat pimpinan DPRD Kabupaten Demak. Peserta terdiri dari A. Pimpinan dan anggota Bapemperda DPRD Kabupaten Demak. Nomor 1. Marwan, Ketua Bapemperda. 2. Hajah Ike Chandra Agustina Eskom, Wakil Ketua Bapemperda. 3. H. Nur Susaktio, anggota Bapemperda. 4. H. Busro, anggota Bapemperda. 5. Badarudin Esos MA, anggota Bapemperda. 6. Hana Maharani LS, anggota Bapemperda. 7. Hermin Widayawati, anggota Bapemperda. 8. Ahmad Mansur, anggota Bapemperda. 9. Abu Said, anggota Bapemperda. Dan B. Perangkat daerah terkait. Nomor 1. Kendarsih Iriani SHMH, Kabag Hukum Setda Demak. 2. Wahyu Agus Suroso SH, Kasubag Kajian Hukum Setda. 3. Sunardi SH, Kasubag Kajian Hukum dan Perundang-undangan, Sekretariat DPRD Kabupaten Demak. 4. Joko Aris Munanto, Staf Setda, Sekretariat DPRD Kabupaten Demak. 5. Ahmad Subki SH, Staf Sekretariat DPRD Kabupaten Demak. E. Pembahasan. 1. Dasar hukum mengingat angka 5 dan angka 14 agar dihapus, agar ditambahkan dengan Undang-Undang Nomor 8 Tahun 2016 tentang penyandang disabilitas dan Peraturan Pemerintah Nomor 28 Tahun 2018 tentang kerjasama daerah. 2. Pasal 1 angka 3 agar disesuaikan dengan Undang-Undang 23 Tahun 2014 tentang pemerintahan daerah terkait pengertian pemerintah daerah. Angka 10 agar disesuaikan dengan Undang-Undang Nomor 20 Tahun 2003 tentang Sistem Pendidikan Nasional terkait pengertian satuan pendidikan. Angka 4 agar disesuaikan dengan kewenangan pemerintah daerah terkait penyelenggaraan pendidikan. Angka 27, 28, 29, 30, 31, 32 dan 33 agar dihapus, agar ditambahkan pengertian standar pendidikan nasional, standar pelayanan minimal dan dinas. 3. Dasar, fungsi dan tujuan agar masuk di dalam bab 1 ketentuan umum. Pasal 4
ayat 1 agar disempurnakan menjadi 1. Pendidikan diselenggarakan secara demokratis dan berkeadilan serta tidak diskriminatif dengan menjunjung tinggi hak asasi manusia, nilai keagamaan, nilai kearifan lokal, nilai kultur, dan kemajemukan bangsa. Pasal 5 ayat 1 agar disempurnakan menjadi 1. Penyelenggaraan pendidikan di daerah dilaksanakan oleh pemerintah daerah, orang tua, dan masyarakat. Pasal 6 ayat 5 agar disempurnakan menjadi pemerintah daerah mengelola jenis, jalur, dan jenjang pendidikan sesuai kewenangan yang diatur dalam ketentuan peraturan perundang-undangan. Pasal 8 ayat 2 dan pasal 10 agar dihapus. Pasal 16 ayat 4 agar diatur semua pendidikan keagamaan berdasarkan agama yang diakui di Indonesia. Pasal 21, pasal 22, pasal 23, 24, 25, 26, 27, 28 dan 30 agar dihapus. Pasal 29 ayat 4 agar disempurnakan menjadi ketentuan mengenai standar pendidikan sebagaimana dimaksud dalam ayat 1, ayat 2 dan ayat 3 dilaksanakan sesuai ketentuan perundang-undangan. Pasal 32 frase komite sekolah atau madrasah agar dihapus. Pasal 33 agar disesuaikan dengan peraturan pemerintah nomor 2 tahun 2018 tentang standar pelayanan minimal terkait standar pelayanan minimal pendidikan. 13. Pasal 34 agar dicermati kembali terkait pengaturan kurikulum. Pasal 37 ayat 2 agar dihapus. Ayat 3 agar disempurnakan menjadi pemerintah daerah menjamin terselenggaranya program wajib belajar 9 tahun. Nomenklatur warga agar diberikan pengertian. 15. Pasal 38, pasal 39 agar disesuaikan dengan peraturan Menteri Pendidikan dan Kebudayaan nomor 75 tahun 2016 tentang komite sekolah terkait tugas Dewan Pendidikan dan komite sekolah. 16. Pasal 14, pasal 49 ayat 1 huruf 1 agar dicermati kembali terkait biaya pengelolaan dan penyelenggaraan pendidikan. 17. Pasal 50 agar disempurnakan menjadi setiap satuan pendidikan berhak memperoleh dana operasional dan bantuan dana investasi serta pemeliharaan sarana dan prasarana pendidikan sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan. Pasal 53 huruf B dan huruf D agar disempurnakan menjadi B. Menjamin tersedianya dana atau anggaran guna mewujudkan wajib belajar pendidikan 9 tahun bagi setiap warga masyarakat sesuai ketentuan perundang-undangan. D. Menjamin terselenggaranya pendidikan keagamaan pada satuan pendidikan dasar. 19. Pasal 54 agar disempurnakan menjadi pasal 54 ayat 1. Pendanaan pendidikan di daerah menjadi tanggung jawab bersama antara pemerintah daerah, masyarakat, dan dunia usaha sesuai kedudukan dan atau kewenangan masing-masing. Ayat 2. Pendanaan penyelenggaraan pendidikan oleh pemerintah daerah dialokasikan berdasarkan lingkup urusan pemerintah yang menjadi kewenangannya. 3. Pemerintah daerah dapat memberikan fasilitasi berupa dukungan program atau kegiatan dan atau dukungan pembiayaan dalam penyelenggaraan pendidikan khusus dan pendidikan keagamaan sesuai kemampuan keuangan daerah. 4. Ayat 4. Pemerintah daerah dapat pula memberikan dukungan pembiayaan berupa beasiswa dan bantuan biaya penyelesaian studi bagi peserta didik pada jenjang pendidikan menengah dan pendidikan tinggi sesuai kemampuan keuangan daerah berdasarkan ketentuan peraturan perundang-undangan. 5.
pendanaan atau pembiayaan penyelenggaraan pendidikan yang diselenggarakan oleh masyarakat menjadi tanggung jawab masyarakat dan dapat dibantu oleh pemerintah daerah berdasarkan kemampuan keuangan daerah sesuai dengan ketentuan perundang-undangan. 20. Pasal 57 ayat 3 agar disempurnakan menjadi pengelolaan dana pendidikan pada satuan pendidikan yang dikelola masyarakat diselenggarakan oleh satuan pendidikan yang bersangkutan. 21 pasal 15 ayat 4 kata akan agar dihapus. 22 pasal 59 ayat 1 agar disempurnakan menjadi 1. Pemerintah daerah melakukan pembinaan berkelanjutan kepada peserta didik yang memiliki potensi kecerdasan dan atau bakat istimewa untuk mencapai prestasi puncak di bidang ilmu pengetahuan, teknologi, seni dan atau olahraga pada tingkat satuan pendidikan, tingkat kabupaten atau kota, tingkat provinsi, tingkat nasional dan tingkat internasional. 23. Nomenklatur dinas dan NSP agar dicermati kembali terkait konsistensi penulisan. 24. Agar ditambahkan pengaturan terkait tenaga pendidik dan tenaga kependidikan, penguatan pendidikan karakter dan perizinan terkait penyelenggaraan pendidikan. 25. Pengaturan terkait pendidikan agama dan pendidikan keagamaan agar disesuaikan dengan kewenangan daerah. Dengan adanya penambahan dan pengurangan BAB pasal dan ayat, maka penomoran urutan bab, pasal dan ayat dalam rancangan peraturan daerah dimaksud agar dicermati dan disesuaikan kembali. Demikian setelah diadakan penyempurnaan rancangan peraturan daerah tentang penyelenggaraan pendidikan di Kabupaten Demak untuk segera dapat ditetapkan menjadi peraturan daerah. Pak Pemperda DPRD Kabupaten Demak, Ketua H. Marwan. Terima kasih PGRI, terima kasih PGSI dan GTT PTT. Wallahu muwaffiq ila aqwamit thoriq. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Terima kasih kami sampaikan kepada juru bicara DPRD yang telah membacakan kesimpulan rapat yang dimaksud. Rapat DPRD dan hadirin yang berbahagia, berikutnya akan dibacakan rancangan keputusan DPRD tentang persetujuan DPRD Kabupaten Demak terhadap Raperda Kabupaten Demak untuk ditetapkan menjadi peraturan daerah Kabupaten Demak dan rancangan persetujuan bersama antara Bupati dan DPRD Kabupaten Demak terhadap Raperda Kabupaten Demak, yaitu Raperda tentang penyelenggaraan pendidikan di Kabupaten Demak. Kepada Sekretariat DPRD kami persilahkan. Keputusan DPRD Kabupaten Demak nomor 32 tahun 2020 tentang persetujuan Dewan Perwakilan Rakyat Daerah Kabupaten Demak terhadap rancangan peraturan daerah Kabupaten Demak tentang penyelenggaraan pendidikan di Kabupaten Demak. Pimpinan DPRD Kabupaten Demak menimbang dan seterusnya, mengingat dan seterusnya, memperhatikan dan seterusnya, memutuskan, menetapkan, ke-1, menyetujui rancangan peraturan daerah Kabupaten Demak tentang penyelenggaraan pendidikan di Kabupaten Demak untuk ditetapkan menjadi peraturan daerah. Kedua, pemerintah Kabupaten Demak berkewajiban menyelesaikan perubahan dan koreksi atas Raperda tentang penyelenggaraan pendidikan di Kabupaten Demak sebagaimana dimaksud dalam diktum ke-1 selaras dengan penyesuaian dan perubahan sebagaimana tertuang pada laporan Badan Pembentukan Peraturan Daerah
DPRD Kabupaten Demak tanggal 9 September 2020. Ketiga, keputusan DPRD ini mulai berlaku pada tanggal ditetapkan. Ditetapkan di Demak pada tanggal 29 September 2020, Ketua DPRD Kabupaten Demak S. Fakhrudin Bisri Slamet. Berita acara nomor 33/PB tahun 2020, persetujuan bersama Bupati Demak dan Dewan Perwakilan Rakyat Daerah Kabupaten Demak terhadap rancangan peraturan daerah Kabupaten Demak tentang penyelenggaraan pendidikan di Kabupaten Demak untuk ditetapkan menjadi peraturan daerah. Pada hari ini, Selasa, tanggal 29 bulan September tahun 2020, kami yang bertandangan di bawah ini: 1. HM Nasir, Bupati Demak, dalam hal ini bertindak untuk dan atas nama pemerintah Kabupaten Demak yang beralamat di Jalan Kiai Singkil nomor 7 Demak, selanjutnya disebut pihak ke-1. 2. S. Fakhrudin Bisri Slamet, Ketua DPRD Kabupaten Demak, dalam hal ini bertindak untuk dan atas nama Dewan Perwakilan Daerah Kabupaten Demak yang beralamat di Jalan Sultan Trenggono nomor 45 Demak, selanjutnya disebut pihak kedua. Menyatakan bahwa 1. Pihak kedua telah membahas dan menyetujui rancangan peraturan daerah Kabupaten Demak tentang penyelenggaraan pendidikan di Kabupaten Demak dengan penyesuaian dan perubahan sebagaimana tertuang dalam catatan terlampir berita acara ini. 2. Pihak ke-1 dapat menerima dengan baik penyesuaian dan perubahan rancangan peraturan daerah Kabupaten Demak tentang penyelenggaraan pendidikan di Kabupaten Demak sebagaimana tertuang pada catatan terlampir berita acara ini. 3. Selanjutnya pihak ke-1 akan menyelesaikan perubahan dan koreksi atas rancangan peraturan daerah Kabupaten Demak tentang penyelenggaraan pendidikan di Kabupaten Demak selaras dengan penyesuaian dan perubahan sebagaimana tertuang pada catatan terlampir berita acara ini. 4. Pihak ke-1 segera menyampaikan kepada Gubernur Jawa Tengah untuk mendapatkan pengesahan selambat-lambatnya 3 hari kerja setelah ditandatanganinya berita acara ini dan mengirim tembusan suratnya kepada Ketua DPRD Kabupaten Demak. Demikian berita acara ini dibuat dan ditandatangani oleh kedua belah pihak dalam rangkap 2 untuk dapat dipergunakan sebagaimana mestinya. Demak, 29 September 2020. Pihak ke-1 Bupati Demak HM Nasir, pihak kedua Ketua DPRD Kabupaten Demak S. Fakhrudin Bisri Slamet. Pembacaan selesai. Terima kasih atas pembacaannya. Selanjutnya berkaitan dengan pengambilan keputusan, kami tawarkan kepada segenap anggota DPRD dan mohon jawaban secara tegas. Apakah rancangan keputusan DPRD Kabupaten Demak tentang persetujuan DPRD Kabupaten Demak dan rancangan persetujuan bersama antara DPRD dan Bupati Demak terhadap Raperda tentang penyelenggaraan pendidikan di Kabupaten Demak untuk ditetapkan menjadi peraturan daerah Kabupaten Demak sebagaimana telah dibacakan oleh Sekretariat DPRD dapat disetujui? Terima kasih atas persetujuannya. Rapat DPRD dan hadirin yang berbahagia, setelah persetujuan oleh DPRD terhadap Raperda Kabupaten Demak, selanjutnya kami berikan kesempatan kepada Saudara Wakil Bupati Demak untuk menyampaikan pendapat akhir dari Bupati Demak atas persetujuan yang dimaksud. Kepada yang terhormat Saudara Wakil Bupati Demak, dipersilahkan. Sidang Dewan dan hadirin sekalian yang kami hormati, izinkanlah kami membacakan sambutan tertulis Bupati Demak dalam rangka pendapat akhir Bupati Demak dalam rangka persetujuan bersama DPRD dan Bupati terhadap
rancangan peraturan daerah Kabupaten Demak menjadi peraturan daerah pada tanggal 29 September 2020. Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Yang terhormat Saudara Ketua, Wakil Ketua, dan anggota Dewan Perwakilan Rakyat Daerah Kabupaten Demak, yang terhormat rekan-rekan Forkompimda dan Ketua Pengadilan Negeri Demak, yang terhormat Sekretaris Daerah dan Sekretaris DPRD Kabupaten Demak, yang kami hormati staf ahli Bupati, Asisten Sekretaris Daerah, dan Inspektur Daerah, yang kami hormati Kepala Badan, Dinas, Bagian, Camat, dan hadirin sekalian yang berbahagia. Puji dan syukur kita panjatkan kehadirat Allah SWT yang telah memberikan rahmat, taufik dan hidayahnya kepada kita sekalian, sehingga pada hari ini kita dapat bertemu dan berkumpul bersama dalam acara rapat paripurna persetujuan bersama DPRD dan Bupati Demak terhadap rancangan peraturan daerah Kabupaten Demak menjadi peraturan daerah. Di tengah situasi pandemi wabah COVID-19, sekali lagi kami mengajak dan mengingatkan kepada kita semua untuk dapat bersatu dan bahu-membahu untuk mendukung dan melaksanakan seluruh himbauan dan arahan yang telah dikeluarkan oleh pemerintah, baik terkait dengan tingkat pusat hingga daerah, paling tidak dengan 3S, yaitu selalu pakai masker, selalu mencuci tangan dengan sabun pada air yang mengalir, serta selalu menjaga jarak. Pada kesempatan yang berbahagia ini, perkenanlah kami atas nama jajaran pemerintah daerah untuk menyampaikan terima kasih kepada pimpinan dan segenap anggota DPRD yang telah mencurahkan waktu dan pikirannya serta tidak pernah lelah untuk membahas, mengawal, dan mengkaji secara komprehensif dan mendalam, baik filosofis, sosiologis, dan yuridis dalam rangka proses penyempurnaan terhadap rancangan perda. Tentang penyelenggaraan pendidikan di Kabupaten Demak. Rapat Dewan dan hadirin sekalian yang kami hormati, manusia membutuhkan pendidikan dalam kehidupannya. Dengan pendidikan, manusia mampu mempertahankan diri, tumbuh dan berkembang sesuai dengan hakikatnya sebagai manusia seutuhnya. Negara mengatur kebutuhan untuk pendidikan ini dalam konstitusi sebagaimana yang diatur dalam Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia tahun 1945 pada pasal 31 ayat 1 yang menyebutkan bahwa setiap warga negara berhak mendapatkan pendidikan, dan pada ayat 3 menegaskan bahwa pemerintah mengusahakan dan menyelenggarakan suatu sistem pendidikan nasional yang meningkatkan keimanan dan ketakwaan serta akhlak mulia dalam rangka mencerdaskan kehidupan bangsa yang diatur dengan undang-undang. Untuk itu, seluruh komponen bangsa wajib mencerdaskan kehidupan bangsa yang merupakan salah satu tujuan negara Indonesia
jelas bahwa setiap orang memiliki hak konstitusional untuk mendapatkan pendidikan yang berkualitas guna menghadapi tantangan sesuai dengan tuntutan perubahan kehidupan daerah, nasional, dan global. Dalam kerangka otonomi daerah, pemerintah daerah harus mampu menjamin hak konstitusional, pemerataan kesempatan pendidikan, peningkatan mutu pendidikan, dan relevansi pendidikan, sehingga penyelenggaraan pendidikan harus dilakukan secara terencana, terarah, terpadu, sistematis, dan berkesinambungan dalam satuan sistem pendidikan nasional. Fungsi dan tujuan pembentukan rancangan peraturan daerah penyelenggaraan pendidikan ini adalah penyelenggaraan pendidikan yang berfungsi untuk mengembangkan kemampuan dan membentuk watak serta peradaban masyarakat di Kabupaten Demak yang bermartabat dalam rangka mencerdaskan kehidupan bangsa, bertujuan untuk berkembangnya potensi peserta didik agar menjadi manusia yang beriman dan bertakwa kepada Tuhan Yang Maha Esa, berakhlak mulia, sehat, berilmu, cakap, kreatif, mandiri, dan menjadi warga negara yang demokratis serta bertanggung jawab. Sekali lagi, kami atas nama pemerintah daerah menyampaikan penghargaan yang setinggi-tingginya kepada pimpinan dan segenap anggota DPRD Kabupaten Demak atas kerjasamanya dalam menyelesaikan rancangan peraturan daerah ini sehingga dapat dilanjutkan dengan persetujuan bersama. Rancangan peraturan daerah tersebut diharapkan dapat melengkapi produk hukum daerah di Kabupaten Demak sehingga dapat memberikan kepastian hukum bagi masyarakat, pemangku kepentingan, dan dunia pendidikan, serta menjadi pedoman bagi pemerintah daerah dalam penyelenggaraan pemerintahan daerah serta melaksanakan otonomi daerah dalam bingkai Negara Kesatuan Republik Indonesia. Demikianlah beberapa hal yang dapat kami sampaikan, dan mari kita semua berdoa serta selalu berikhtiar semoga wabah COVID-19 di Kabupaten Demak dapat segera kita atasi bersama dan seluruh aktivitas dapat berjalan normal seperti sedia kala, dan semoga Allah SWT senantiasa memberikan hidayahnya kepada kita sekalian untuk mengemban amanat dalam melaksanakan tugas pemerintahan, pembangunan, serta memberikan pelayanan kepada masyarakat di Kabupaten Demak yang kita cintai. Demikian yang dapat kita sampaikan. Terima kasih. Wabillahi taufiq wal hidayah. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Bupati Demak HM Nasir, pembacaan selesai. Terima kasih kepada Saudara Wakil Bupati Demak yang telah menyampaikan pendapat akhir Bupati Demak. Rapat DPRD dan hadirin yang berbahagia, untuk penandatanganan keputusan DPRD yang telah kita setujui dan persetujuan bersama antara DPRD dan Bupati Demak, kami serahkan kepada pembawa acara. Dipersilahkan.
Hadirin yang kami hormati, selanjutnya penandatanganan pertama Rancangan Keputusan DPRD Kabupaten Demak nomor 2032 tahun 2020 tentang persetujuan DPRD terhadap Raperda tentang penyelenggaraan pendidikan di Kabupaten Demak. Penandatanganan kedua Rancangan Persetujuan Bersama DPRD dan Bupati Demak nomor 33 tahun 2020 terhadap Raperda tentang penyelenggaraan pendidikan di Kabupaten Demak. Untuk itu, kepada Wakil Bupati Demak serta Ketua dan para Wakil Ketua DPRD Kabupaten Demak dimohon untuk menempatkan diri ke depan. Hadirin dimohon berdiri. Penandatanganan pertama oleh Ketua DPRD Kabupaten Demak kepada yang terhormat Bapak Haji Sri Fahrudin Bisri Slamet SE, kami persilahkan. Selanjutnya, pembubuhan paraf oleh Wakil Bupati Demak kepada yang terhormat Bapak Dr. Andes Haji Joko Sutanto, kami persilahkan. Penandatanganan selesai, Wakil Bupati Demak serta Ketua dan para Wakil Ketua DPRD Kabupaten Demak dipersilahkan kembali ke tempat. Hadirin dipersilahkan duduk kembali. Acara selanjutnya kami kembalikan kepada pimpinan rapat. Terima kasih. Rapat DPRD dan hadirin yang berbahagia, demikianlah tadi rangkaian acara rapat paripurna DPRD dalam rangka persetujuan DPRD Kabupaten Demak terhadap Raperda tentang penyelenggaraan pendidikan di Kabupaten Demak dapat berjalan dengan tertib dan lancar. Kami mengucapkan terima kasih kepada seluruh peserta rapat yang dengan tekun dan penuh perhatian mengikuti jalannya rapat paripurna DPRD hari ini. Demikian juga terima kasih kami sampaikan kepada semua pihak yang telah membantu kelancaran jalannya rapat paripurna DPRD. Semoga Allah Subhanahu wa Ta'ala selalu memberikan ridhonya kepada kita semua. Amin, amin ya robbal alamin. Akhirnya dengan mengucap Alhamdulillahirabbil alamin, rapat paripurna ketiga DPRD Kabupaten Demak masa sidang ketiga tahun 2020 dengan acara persetujuan DPRD Kabupaten Demak terhadap Raperda tentang penyelenggaraan pendidikan di Kabupaten Demak untuk ditetapkan menjadi peraturan daerah Kabupaten Demak kami nyatakan ditutup. Terima kasih atas perhatiannya. Wal muwaffiq ila aqwamit thoriq. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.